Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa bersyukur sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Sahabat, mari kita lanjutkan dengan bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh semua Nabi dan Rasul sebelumnya. Sahabat Taman Surga dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan sampai dengan Saudi Arabia, ataupun di negara yang lain, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membahas sebuah tema, yaitu baca 14 kali. Insya Allah biidznillah, hutang segunung insya Allah lunas dan beres. Pintu rizki terbuka luas, mengalir deras dari segala arah dan penjuru. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut, silahkan kepada sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini, kemudian ingin senantiasa mengikuti video terbaru kami berikutnya, silahkan tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Jadi lihat di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah ya, silahkan ditekan. Kemudian lihat di sebelah kanannya ada gambar lonceng ya, tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Sahabat yang dimuliakan Allah, bantu juga share video ini kepada sanak keluarga maupun orang-orang yang butuh informasi ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain dan juga menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang sempitnya rizki membuat kehidupan kita menjadi morat-marit. Konsentrasi kita menjadi buyar. Ibadah kita menjadi kacau balau. Tetapi hal yang sama juga bisa saja terjadi, sahabat. Kelebihan harta, kelebihan nikmat, karunia nikmat yang berlebih dari Allah Azza wa Jalla juga bisa menyebabkan kita menjadi lupa diri, lupa daratan, dan lupa ibadah serta berbuat maksiat. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sangat bijak kalau kita menerima apa yang telah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla punya hutang, diterima dengan ikhlas. Yang hari ini diberikan keberlimpahan rezekinya, diterima dengan ikhlas. Yang hari ini diberikan kesehatan, diterima dengan ikhlas. Yang hari ini sedang kurang sehat atau sakit, diterima dengan ikhlas. Yang hari ini sedang punya masalah yang besar maupun tidak ada masalah, nikmati hidup ini dengan ikhlas,
karena ridho akan takdir yang diberikan Allah. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, ngomong-ngomong mengenai masalah cara untuk melunasi hutang, maka kalau kita hutangnya uang, maka ya harus dibayar dengan uang. Kalau kita hutangnya emas, ya harus dibayar dengan emas atau dibayar dengan uang senilai emas pada waktu itu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, Pak Nafis, saya ini sudah pekerjaannya sulit, hasilnya sedikit, buat nyicil saja tidak cukup, sedangkan kebutuhan rumah tangga bertambah banyak, lalu bagaimana saya harus bersikap, kan begitu? Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, bekerja adalah sebuah kewajiban sahabat. Usaha adalah kewajiban, ikhtiar adalah kewajiban sebagai sunnatullahnya manusia. Maka kita kalau mau mendapatkan rizki, ya jemputlah dengan cara bekerja. Lah sahabat taman surga, selain kita bekerja, selain kita berikhtiar, selain kita berusaha secara lahiriah, maka kita harus memiliki sikap batiniah di dalam menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah sahabat taman surga, bacalah 14 kali surat di dalam Al-Quran yang bernama surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ini adalah surat di dalam Al-Quran yang terdapat pada juz ke-27 dan terdiri dari 96 ayat. Sahabat taman surga, bacalah surat ini 14 kali sehabis asar sampai sebelum datangnya waktu maghrib. Berapa hari Pak Nafis membacanya? Bacalah setiap hari. Sahabat taman surga, mungkin Anda kadang-kadang menolak apa yang saya sampaikan karena bertanya, Pak Nafis, saya ini hutangnya banyak, butuhnya saya uang untuk bayar hutang. Kenapa Pak Nafis malah menyuruh saya untuk membaca surat Al-Waqi'ah 14 kali? Kalau bekerja pun masih masuk logika, karena kalau bekerja nanti kita bisa mendapatkan hasil meskipun besar atau sedikit. Tetapi kalau membaca Al-Quran, apakah bisa? Kan begitu pertanyaannya. Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa surat Al-Waqi'ah ini adalah suratul ghinah, surat kekayaan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Waqi'ah ini. Kita dianjurkan untuk mengajarkan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai wasilah. Wasilah itu apa sahabat? Wasilah itu sebagai jalan. Jalan untuk apa? Jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mohon diberikan rizki yang lancar, untuk mohon diberikan lunas hutangnya, maka tidak ada yang salah. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, ada dua sikap yang harus kita pahami. Yang pertama, secara lahiriah, maka kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus berikhtiar, kita harus bergerak mendekati menuju ke tempat impian kita. Begitu ya. Kemudian secara batiniah kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan cara memperbanyak membaca surat Al-Waqi'ah atau membaca surat Al-Waqi'ah sebanyak 14 kali habis asar. Selain itu sahabat taman surga juga bisa membaca istighfar dan juga sholawat Jibril sahabat taman surga. Istighfar itu bagaimana? Ucapkanlah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan bacalah sholawat. Salah satu di antara sholawat yang kami anjurkan adalah bacalah sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Artinya bagaimana sahabat taman surga?
Ketika sahabat taman surga ini bekerja, ibaratnya sahabat taman surga ini punya pohon. Pohonnya sudah disiapkan rizkinya sama Allah. Berupa apa? Buah-buahan. Kalau kita bekerja, itu ibaratnya sahabat taman surga, itu kita mau mencari di bawah, mau mencari buah yang jatuh. Tetapi kalau kita hanya bekerja terus tanpa kita nyonggrok begitu ya, tanpa kita memetik, maka yang kita dapatkan ya sedikit sahabat taman surga. Oleh karena itu cara memetiknya gimana, cara nyonggroknya buah-buahan itu supaya jatuh gimana? Ya dengan cara ikhtiar, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat Jibril, kemudian membaca surat Al-Waqiah 14 kali habis asar, itu ibaratnya kita sedang nyonggrok sahabat. Lah kalau sudah disonggrok maka harus diwadahi sahabat. Lah wadahnya itu apa? Wadahnya itu ya aktivitas kita bekerja, aktivitas kita berusaha, berikhtiar secara lahiriah. Jadi jangan sampai sahabat taman surga mengambil salah satu dan mengesampingkan salah satunya. Jangan sampai Anda hanya kerja saja tapi tanpa berdoa. Atau sebaliknya, Anda sibuk baca istighfar, Anda sibuk sholawatan, Anda sibuk baca surat Al-Waqiah, tetapi Anda tidak mau bekerja. Tetapi harus melakukan kedua-duanya sahabat taman surga. Luangkan waktu habis asar baca surat Al-Waqiah 14 kali. Kemudian di sela-sela Anda bekerja dan kehidupan Anda satu hari semalam itu, isilah dengan memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak membaca sholawat. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, barang siapa yang mau menetapi membaca istighfar, mau memperbanyak membaca istighfar, maka insya Allah akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, akan diberikan pintu keluar dari setiap masalahnya, akan diberikan penyelesaian dari setiap kesulitannya, dan juga sahabat taman surga akan dibukakan pintu-pintu rizki yang min haitsu la yahtasib. Adapun amalan solawat sahabat taman surga, solawat ini adalah amalan yang sangat dahsyat dan luar biasa, sehingga disampaikan ketika ada doa-doa itu sedang menuju ke langit, doa itu terhalang karena tidak bisa menuju ke langit. Karena apa? Karena ada penghalang. Maka ketika dibacakan solawat, maka penghalang itu bisa jebol dan doa itu bisa menuju ke langit. Oke sahabat taman surga, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Silahkan langsung dipraktekkan mulai sekarang ya. Dipraktekkan dengan niat lillahi ta'ala. Artinya gimana? Ketika kita membaca surat Al-Waqiah 14 kali, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca istighfar, kita benar-benar niatkan semuanya lillahi ta'ala. Artinya ketika nanti doa kita dikabulkan atau belum, kita senantiasa terus berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarlah sahabat, karena semua doa pasti dikabulkan, kecuali doanya orang-orang yang tidak sabar. Apa itu sahabat? Yaitu orang-orang yang berdoa kemudian dia berkata, Pak Nafi, saya sudah baca sholawat, Pak Nafi, saya sudah baca istighfar, Pak Nafi, saya sudah baca waqiah, tapi kok belum kabul-kabul, tapi kok belum lancar-lancar rizkinya, tapi kok hutangnya belum lunas. Orang-orang yang mengatakan hal demikian ini adalah orang-orang yang digolongkan ke dalam orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Jangan sampai kita termasuk menjadi salah satu di antaranya sahabat ya. Jadi begitu kita berdoa, amalkan ini langsung yakin 100%, jangan berhenti sebelum terkabul. Kalau sudah terkabul ya tetap lanjutkan sahabat taman surga. Oke sahabat taman surga, bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh info ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.